Halo Jessica, saya sebagai CTO sering kali ketemu business owner, kemudian business ownernya itu bilang gini saya, ini ada AI produk yang bagus loh, ada AI service yang bagus yang bisa buat nge-boost sales saya loh. Saya lihat ada produk yang bisa ngebantu kerjaan jadi lebih cepat. Kayaknya saya boleh nggak beli tools-nya atau boleh nggak saya langganan? Ada sering seperti itu? Kalau iya, stay tune. Kita akan ngomongin hal itu sekarang. Karena saya ada di bidang teknologi, saya itu agak sedikit frustasi dengan hal seperti ini. Kenapa? Karena ini hal yang terus berulang-ulang dan sama terus polanya. Coba kita lihat satu hal. Ini benar-benar terjadi ya. Ada satu bisnis yang ngebuang uang 20 juta untuk dia bisa langganan satu chatbot, tapi gak kepake. Kenapa? Karena pelanggan mereka lebih suka telepon dibanding untuk chat. Atau ada contoh yang kedua, mereka satu perusahaan ini beli 5 tools, langganan 5 tools, tools AI yang berbeda dalam 6 bulan. Tapi semuanya dipakai cuma satu bulan gitu. Jadi kesalahannya itu bukan ada di pilih softwarenya atau pilih toolsnya, masalahnya lebih fundamental dari itu. Ini kesalahan yang seharusnya itu terjadi sebelum Anda ngetik ke Google, terus cari tahu AI tools untuk UMKM untuk tahun 2025 gitu. Jadi kalau Anda business owner UMKM yang berpikir untuk Anda mau menggunakan tools AI, yang pertama adalah Anda harus berpikir solution first dibanding problem first. Maksudnya itu gini, bukan Anda lihat iklan tools-nya, kemudian udah gitu cari-cari masalah yang bisa dipecahkan dengan tools itu. Itu yang namanya solution first thinking. Yang harusnya adalah yang apa kebalikan dari itu adalah problem first thinking. Ini ada masalah di bisnis saya. Masalahnya itu krusial. Masalahnya ini A. Kemudian baru cari tools. Saya akan ceritakan untuk Anda gimana sebenarnya framework cara berpikir untuk menentukan pakai tools AI apa. Framework ini udah saya pakai berkali-kali untuk membantu development di company di mana tempat saya bekerja, dan saya juga bawa ini ke klien-klien yang bicara dengan saya, dan ini bisa menghemat jutaan rupiah per bulannya. Dengan framework ini kita jadi nggak buang-buang uang lagi untuk tools yang nggak kepake atau tools yang nggak maksimal akan digunakan. Yang kedua, setiap investasi yang dikeluarkan untuk berlangganan tools ini atau memakai tools ini, itu semuanya punya ROI yang jelas. Kemudian bisa jelasin juga ke tim atau ke partner tentang kenapa tools ini yang digunakan. Kenapa bukan tools lain yang digunakan. Frameworknya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, jujur ke diri sendiri, apa saja task atau tugas yang membosankan, yang sangat repetitif, atau task yang sangat mahal yang tim kita lakukan. Pertanyaan ini akan memaksa Anda untuk jujur pada diri sendiri, bukan mencari task yang kelihatan keren kalau task itu akan diotomatisasi, tapi beneran task yang bleeding di organisasi Anda. Jadi gimana mengidentifikasinya? Gampang kok. Tanya aja ke tim Anda, mana tugas yang membosankan buat mereka. Itu yang pertama. Kalau repetitif itu akan sangat kelihatan sekali kok. Mana tugas yang tiap hari atau tiap minggu terus-terusan dilakukan dan tugasnya itu-itu aja. Atau yang mahal. Nah, yang mahal ini kadang-kadang agak sulit ya, karena mahal untuk sebagian orang dan mahal untuk orang lain itu bisa berbeda. Tapi intinya adalah mana tugas yang membutuhkan skill khusus yang sangat spesifik atau makan waktu yang sangat banyak sekali. Contoh yang paling gampang, yang paling sangat related adalah pada saat kita customer service. Oke, di customer service. Kalau tim saya menjawab 50 pertanyaan tiap hari, isinya sama itu-itu aja. Kuantifikasinya adalah 50 pertanyaan dikali 5 menit. Itu jadi 250 menit per hari. Kalau seminggu hitung sendiri gitu. Atau input data manual. Admin harus ngetik berulang-ulang data di dalam Excel form gitu. Itu misalnya membutuhkan waktu 3 jam. Dan itu yang diisi itu-itu aja. Ngerekap invoice misalnya. Dan kalau itu dilakukan misalnya 2-3 jam sehari, anggap aja 3 jam sehari, kita kali satu hari itu orang ini pekerjaannya 1 jam itu kita bisa quantify misalnya harganya misalnya 10.000 gitu.
Berarti 30.000 per hari, kali 1 bulan. Udah berapa tuh? Kayaknya sederhana ya, cara mengkuantifikasi pertanyaan pertama ini. Jadi sekarang, pause videonya, kemudian ambil kertas, tulis 3 sampai 5 tugas yang repetitif, yang bikin boring, atau tugas itu mahal di bisnis Anda. Ini yang akan kita selesaikan. Ini pertanyaan nomor 2 di framework ini. Pertanyaan nomor 2 ini adalah kita akan solve matriksnya apa yang akan kita improve dari tugas itu. Jadi gini, kalau Anda pertanyaannya kayaknya berguna dan sama pasti menguntungkan, dua pertanyaan ini bobotnya beda. Yang kedua itu antara kayaknya berguna dan pasti menguntungkan. Anda harus disebutkan angka spesifiknya seperti apa. Contoh, angka spesifiknya kalau waktu. Berapa banyak waktu yang bisa dihemat dengan menggunakan tools AI ini? Kalau matriksnya adalah uang, berapa uang yang bisa berkurang dari cost untuk menggunakan tools AI ini? Atau kalau itu revenue yang increase, berapa persen sales yang naik karena prosesnya bisa jadi lebih cepat? Anda bisa lihat dari metrik-metrik yang saya yakin juga Anda sudah tahu. Kemudian contoh spesifiknya itu gini, jawab customer yang tadi ya, jawab customer yang repetitif terus-terusan. Matriksnya itu time saving. Kalau time saving, kalau kita pakai AI untuk bisa menjawab otomatis, kemudian dari customer service ini, kita bisa dapat misalnya 25 jam per minggu yang harusnya dibuang untuk itu, kita bisa kurangkan setengahnya. Jadi misalnya kita 10 jam deh per minggu. Impact-nya adalah Anda bisa ngebuat tim ini untuk mengerjakan hal lain dengan 10 jam itu. Jadi dengan framework yang kedua ini kita sangat jelas untuk melihat bahwa implementasi dari AI ini nantinya akan ke arah mana dan apa gain yang kita dapat dari implementasinya, bukan sekedar indah-indahan atau ngikutin tren. Ini saya warning berkali-kali ke klien. Kalau Anda nggak bisa dengan sangat spesifik menyebutkan ke saya untuk menggunakan tools ini dengan angka yang spesifik. Jangan pakai toolsnya. Anda nggak siap. Jangan buang-buang uang. Lakukan dulu investigasi dengan benar. Sekarang apa yang harus lakukan? Anda tadi kan punya 3 sampai 5 tugas yang repetitif, tugas yang membosankan, sama tugas yang mahal. Coba Anda tulis dari tugas itu. Kalau ini solve, matrix apa yang akan improve dari angka angka yang sekarang? Gini maksudnya. Misalnya gini, kalau ini solve tuh untuk handle klien akan improve dari 25 jam per minggu jadi 10 jam per minggu. Nah, kalau nggak bisa nulis ini, berarti masalahnya belum cukup jelas. Percuma Anda menggunakan AI. Tugas Anda cari dulu. Benar-benar berpikir, duduk, diam, mikir. Itu yang sering saya bilang gitu ke klien-klien. Duduk, diam, mikir, beneran cari dulu masalahnya apa, spesifik enggak, baru udah itu kita solve. Yang ketiga, ini pertanyaannya paling sederhana tapi paling sulit sebenarnya. Tapi oke lah. Yang penting Anda punya dulu framework-nya ya. Pertanyaannya adalah apa tools AI yang paling sederhana yang bisa solve masalah ini? Ini bagian yang paling counterintuitif sebenarnya. Kita bukan cari tools yang canggih, tapi paling sederhana untuk bisa solve problem yang spesifik tadi. Kenapa harus yang paling sederhana? Karena kita tahu apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar. Sehingga kalau belum tentu benar, kita harus mencoba dengan hal yang paling sederhana dulu, sehingga nanti kalau salah kita bisa improve. Jadi bukan mulai dengan yang udah super canggih dan complicated, sehingga kalau salah makin membuat complicated dari sistem workflow-nya. Contoh ya Pak, yang tadi balik lagi ke masalah customer service, kan itu paling umum, paling gampang untuk kita bayangkan bareng-bareng. Di WhatsApp Business itu ada auto reply yang bisa dipakai. Bisa nggak pakai itu dulu? Kalau bisa pakai itu dulu, jangan pakai chatbot dulu deh. Kita coba dulu pakai itu, kalau emang nanti sudah bisa lihat hasilnya seperti apa, benarkah dengan cara kita menambah kepintaran dari auto reply tadi dengan chatbot misalnya, jadi hasilnya lebih baik. Atau Anda bisa gunakan juga Google Form, misalnya digabungkan dengan Zapier. Apa itu Zapier? Nanti Anda bisa cari tahu. Tapi itu juga bisa banyak mengotomatisasi. Ini yang paling sering saya minta klien untuk lakukan sebelum membuat sesuatu yang custom.
sesuai kebutuhannya. Coba cari tools yang ada dulu deh. Terus biasanya tools-tools bagus punya free trial. Trial dulu aja. Benar-benar pakai tapinya ya, sesudah di-trial dan benar-benar pakai, terus lihat apakah tools itu membantu apa enggak. Kalau emang nggak membantu, tulis apa yang nggak membantunya. Kalau membantu, tulis apa yang membantunya. Itu nanti kita bisa diskusikan. Apakah Anda butuh custom atau enggak, atau hanya itu bisa dilakukan dengan merubah workflow misalnya. Jadi, yang ketiga ini sebenarnya punya prinsip yang sederhana. Prinsipnya adalah start small. Prove value-nya dulu, baru scale. Sederhana itu. Start small, prove value-nya dulu, baru scale. Jangan langsung invest walaupun Anda super pede, walaupun Anda yakin, walaupun Anda percaya pada orangnya, walaupun Anda percaya pada perusahaannya. Jangan langsung invest besar sebelum proof. Dengan menggunakan framework sederhana ini, saya yakin AdSeeker akan banyak menghemat waktu untuk coba-coba. Tapi lebih banyak waktu untuk benar-benar memecahkan masalah yang benar-benar ada di bisnis AdSeeker dengan AI, kemudian dari sana selangkah demi selangkah benar-benar mengimplementasikan AI first business. Jadi sebelum beli AI tools apapun, ingat 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, task apa yang paling boring, paling repetitif, paling mahal di workflow AdSeeker atau di bisnis AdSeeker. Kemudian kedua, metrik apa yang di-improve kalau kita bisa solve yang tadi, yang nomor satu. Kemudian tools yang paling sederhana yang bisa solve ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen dong kira-kira 5 tugas tadi yang paling membosankan, paling mahal, dan paling repetitif apa sih yang sering dijumpai di Business Seeker. Saya nanti akan pilih, kemudian kita akan bahas tools apa yang paling sederhana yang bisa memecahkan problem itu. Thanks sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Dan jangan lupa, fall in love sama problemnya. Jangan dengan solusinya. See you.